Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah. Dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini ya teman-teman bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Yang dimana sebelum kita lihat untuk rekondisi daripada keadaan market ya teman-teman ya, kalian bisa pantau nih Bitcoin DOM ya teman-teman. Bitcoin DOM ini malah naik terus ya. Dia berada di area 48,5% ya. Per video ini dibuat teman-teman. Kemarin terakhir kita buat video itu sekitar di area 48,2 atau 48,1 ya. Atau 48 pas. Intinya ini malah naik terus teman-teman. Kalian tahu sendirilah ya. Ketika Bitcoin DOM ini mengalami kenaikan, ini cenderung altcoin itu susah gitu teman-teman untuk naik. Karena apa? Mayoritas orang-orang ini lebih condong dulu gitu ya untuk menumpuk Bitcoinnya ya, untuk menumpuk Bitcoin. Menurut mereka Bitcoin ini masih murah nih ya. Lebih baik kita beli Bitcoin dulu ya sebelum Bitcoin mahal. Menurut para investor besar seperti itu. Maka Bitcoin DOM ini masih dalam kondisi naik. Nah, nanti ketika Bitcoin DOM ini turun teman-teman ya, dan Bitcoin ini udah mulai agak mahal ya, Bitcoin DOM ini turun, Bitcoin yang biasa yang kita pantau di market ini teman-teman ini mengalami kenaikan. Nah di situ biasanya altcoin akan sedikit ada nafas ya, mulai berlahan naik. Nah maka dari itu saya selalu pantau nih Bitcoin DOM, semoga segera turun gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat teman-teman, Bitcoin ini sebenarnya sudah nyentuh di area 27.000 ya tadi pagi teman-teman ya. Itu di area 27 ribuan dan saat ini ya dia mengalami koreksi 0,16% per video ini dibuat dalam kurun waktu 1 jam, tapi kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir dia masih rekondisi dalam keadaan plus ya 1,69%. Semoga dia mampu stay dulu gitu ya di area 27 ribuan. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi buat para XRP ya, atau holder daripada XRP, yang dimana ini adalah kalian harus waspada ya, kalian harus hati-hati teman-teman, karena ini juga gawat darurat gitu ya kan. Nah kalau kita lihat untuk XRP sendiri berada di area 492 ya, mengalami penurunan 0,77% per 1 jam terakhir dan mengalami kenaikan 0,16% dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi yang dimana kalian harus berhati-hati teman-teman, jangan sampai aset XRP kalian menjadi debu. Maksudnya gimana Bang? Langsung kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, komunitas XRP harus waspadai serangan scam. Ini detailnya. Nah, jadi sih akhir-akhir ini teman-teman banyak ya yang menyerang XRP ini dalam scammer-scammer lah ya, yang menyerang daripada XRP untuk meraup keuntungannya sendiri. Tentunya kalau kalian nggak menjaga XRP kalian akan menjadi debu alias hilang gitu teman-teman. Ya maka dari itu kalian harus waspada dan hati-hati, karena memang XRP saat ini lagi gencar-gencarnya gitu. Maksudnya lagi hype-hypenya di media sosial gitu teman-teman, karena rumor yang beredar di luar sana kasus XRP dan SEC ini teman-teman ya, entah XRP yang menang atau XRP yang kalah, intinya ini dalam kurun waktu dekat ini akan ada ketok palu gitu teman-teman ya. Ingat seperti yang saya bilang, XRP maupun kalah dia masih memiliki pamor di luar US teman-teman ya. Kerjasama Ripple sebagai, bisa dikatakan ditunjuk sebagai ketuanya CBDC gitu ya, pengatur CBDC. Maka dari itu walaupun dia kalah dengan US teman-teman, nggak menutup kemungkinan ya XRP akan tetap eksis, karena apa, dia sudah welcome gitu di Eropa sama di Asia gitu teman-teman ya. Oke, jadi pemegang XRP diperingatkan tentang metode penipuan baru. Nah ini bahaya ini kalau kalian sampai termakan ya kan, aset kalian bisa hilang. Dimana pendidik dan advokat blockchain Job Khalif menyampaikan informasi penting kepada komunitas XRP sebagai bagian dari dia menjadi sasaran serangan phishing setelah menerima email yang
konon tim Ripple mengenai program alokasi XRP. Nah, hati-hati ya teman-teman. Nah, kalau kalian mendapatkan email yang mengatasnamakan XRP ya kan, itu bisa jadi itu adalah scammer. Jangan sampai kalian klik linknya gitu ya. Jadi kalian harus waspada. Atau enggak kalian bisa kehilangan aset kalian. Nah, jadi Confit mengeluarkan peringatan tentang penipuan program alokasi token penipuan yang menargetkan komunitas XRP. Dia memperingatkan pemilik XRP bahwa email dengan subjek program alokasi adalah palsu dan dimaksudkan untuk menguras XRP mereka. Ripple tidak menjalankan program alokasi apapun dan dengan demikian email yang tetap berbahaya. Oke ya. Nah, jadi ini sudah valid ya di akun Twitter Jacob Confit juga sudah dikonfirmasi teman-teman ya, bahwasanya scammer saat ini sedang merajalela melalui email. Nah, penjahat dunia Maya sering meniru organisasi kripto besar untuk mencuri aset digital dan data pribadi pengguna. Penipuan ini beresiko memberikan akses pengguna yang tidak sah ke akun XRP, menempatkan dana XRP pengguna dalam resiko. Nah, email yang dibagikan oleh Confit mengarah pengguna ke postingan blog Ripple penipuan yang menjelaskan program alokasi dan menjelaskan bagaimana investor dapat mendaftarkan klaim XRP mereka. Penipuan tersebut tampaknya juga menargetkan pemula atau akun XRP yang baru didanai. Nah, jadi buat teman-teman tetap waspada dan hati-hati teman-teman, karena gini ya, XRP ini teman-teman, XRP ini ya sedang gencar-gencarnya ya untuk melawan SEC. Oke, sedang gencar-gencarnya melawan SEC dan kemungkinan besar ya, kalau rumor-rumor yang beredar di luar sana di media sosial teman-teman ya, ada beberapa faktor atau ada beberapa orang ya, orangnya pun orang yang terkenal di dunia kripto juga sebenarnya teman-teman ya. Mereka pesimis terhadap XRP. Mereka mengatakan bahwasanya kemungkinan besar XRP ini akan kalah dengan SEC gitu teman-teman ya. Dia akan kalah dengan SEC dengan beberapa faktor yang mungkin menurut beliau ini valid gitu teman-teman. Yang menurut beliau ini inilah ya, mungkin ini salah satu penyebab XRP ini akan kalah melawan SEC. Nah, di satu sisi teman-teman, ketika XRP ini benar-benar kalah dengan SEC ya, kita berbicara kalau XRP ini benar-benar kalah ya, kita bicara pahitnya jangan manisnya gitu. Kalau manisnya berarti bonus, kita harus bicara pahitnya. Ketika XRP ini kalah dengan SEC, tidak menutup kemungkinan XRP ini akan membayar denda ke SEC. Itu udah pasti ya, membayar denda. Nah, ketika sudah membayar denda, tidak menutup kemungkinan ya, XRP ini teman-teman atau Ripple nantinya akan hengkang dari US. Mereka akan keluar dari US. Lantas mau kemana? Banyak teman-teman ya, negara-negara yang sudah menerima atau meregulasikan XRP, termasuk ada Indonesia ya kalau dalam sektor Asia. Eropa juga sudah ada ya. Terus sudah ada 11 negara atau 10 negara itu yang menunjuk Ripple sebagai pengatur CBDC. Nah, jadi sudah banyak yang seperti saya bilang investor yang ada di belakang XRP mayoritas mereka adalah dari sektor perbankan. Oke, mayoritas dari sektor perbankan, teman-teman. Jadi kalau Ripple ditunjuk sebagai pengatur CBDC oleh 11 atau 10 negara, aku agak lupa, atau 8 ya. Itu hal wajar, teman-teman. Karena apa? Mayoritas investor besar yang ada di belakang mereka ini adalah perbankan. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir meskipun hanya keluar dari US, masih banyak gitu, welcome negara lain gitu teman-teman ya. Mungkin nanti secara lambat laut US akan berpikir juga, oh ternyata seperti ini, kalau kita nggak mau menggandeng kripto, ternyata kita akan kalah saing dengan negara-negara lain ya. Karena gini, di Amerika ini kalau semakin dibahas teman-teman, ini ibarat kata kayak iklan berjalan gitu ya. Semakin dibahas, semakin dituntut, semakin di ini, maka secara tidak langsung itu adalah iklan berjalan atau iklan gratis, karena semakin banyak orang yang mengenal gitu teman-teman. Dan mungkin orang-orang baru yang baru masuk kripto
kalau mereka suka Dior gitu teman-teman akan mencari detailnya. Kenapa ini? Kenapa ini? Oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman tetap semangat dan hati-hati ya dengan scammer-scammer yang beredaran saat ini. Bukan hanya SRP, banyak scammer yang menyerang aset kripto untuk mencari keuntungan sendiri. Jadi tetap waspada dan hati-hati. Salam cuan.